kita akan bersama mengadakan peribadatan minggu. Ibadah minggu ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 46, bait pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah Bapa sendirilah yang memanggil kita persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, keluarga Allah, jemaat yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, tentu berkali-kali kita mendukakan hati Allah, berbuat dosa dengan tidak melakukan kehendak-Nya, dan malah melanggar segala perintah-Nya. Namun di dalam hidup kita sehari-hari kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin melalui pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama kita memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi sebagai undangan untuk menghidupi kasih Allah. Doa pribadi dipersilakan.
doa pribadi cukup. Marilah kita berdiri, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan petunjuk untuk hidup yang baru yang berkenan baginya. Selain itu, di dalam kehidupan kita diutus untuk melaksanakan hidup yang baru tersebut dalam petunjuk Allah. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan dalam pembacaan berita anugerah melalui Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7. Demikian isi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Undangan untuk hidup baru, hidup yang berkenan bagi Allah dapat kita temukan melalui pembacaan Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Demikian. Kolose 4 ayat 2 sampai 4. "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Marilah bersama kita menanggapi anugerah dan petunjuk-Nya dengan bersalam namasti kepada masing-masing jemaat dan anggota keluarga dengan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri, mari bersama kita memujikan pujian pengantar firman dalam Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan ketiga, Batu Karang yang Teguh. Diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama melaksanakan pelayanan sabda, mari terlebih dahulu kita menyatukan batin kita dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber pengharapan dan kasih setia kami, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Pada ibadah, pada saat ini, kami bersyukur Engkau boleh menyertai kami, baik kami yang beribadah di rumah masing-masing
maupun yang saat ini beribadah di gereja. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap mengasihi, menuntun dan memberkati keluarga kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami hendak bersama akan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah ya Tuhan, kiranya Engkau yang hadir, kiranya Engkau yang menyucikan kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik, sehingga kami dapat memahaminya, dan bahkan berikan kami kekuatan agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan saudara kami, hamba-Mu, yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata kebenaran dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, berfirman-lah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin.
Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu menunggu tidak pernah menyenangkan. Bahkan cenderung membosankan dan saking lamanya tidak lagi membosankan, namun kemudian menjadi menyebalkan. Iki kok wis ditunggu-tunggu suwi banget. Ora teko-teko. Oleh karena itu tema kita pada saat ini berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, menunggu yang tidak mudah itu mungkin adalah sebuah ujian. Sering di dalam kehidupan perusahaan saat mencoba untuk merekrut karyawannya, beberapa perusahaan mencoba untuk melakukan ujian yang menarik, yaitu ujian menunggu. Seberapa hebat, seberapa sabar, seberapa tekun calon karyawan itu dalam pekerjaannya dapat ditentukan dari bagaimana responnya saat menunggu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, jika dalam hidup keseharian saja kita jarang menemukan sesuatu yang baik saat kita menunggu, lalu bagaimana jika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti si calon karyawan tadi yang harus diuji dengan ketekunan, kesabaran dalam penantian. Begitupun pula hidup kita pada saat ini di masa pandemi COVID-19. Sungguh tidak bisa kita bayangkan, kita lihat, kita ramal kapan berakhirnya COVID-19 ini. Jika kita terus menunggu tanpa ada suatu gebrakan yang baru, tanpa ada suatu gerakan yang baru, tanpa ada kenormalan yang baru, maka kita akan terlindas. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, begitulah pentingnya sebuah penantian. Dan pada saat ini penantian dalam bacaan kita juga menjadi sebuah hal yang sangat-sangat dirasakan sebagai bentuk spiritualitas. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, peristiwa perkawinan dalam konteks Palestina dan sekitarnya, orang-orang Israel pada masa itu sepertinya menjadi sebuah hal yang cukup unik. Berbeda sekali dengan budaya kita di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat mengatakan sabdanya di dalam Matius pasal 25, ini bukanlah sebuah hal yang dibuat-buat, namun betul-betul terjadi dalam konteks hidup Palestina. Di dalam kehidupan peristiwa perkawinan dalam kehidupan Palestina, sebuah hal perkawinan ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting untuk seluruh warga desa. Seluruh warga desa diperkenankan untuk menyambut perkawinan ini, pesta perkawinan ini. Dari mulai umur 6 tahun sampai dengan usia 60 tahun, peristiwa perkawinan ini dihadiri oleh mereka. Bahkan diperkenankan untuk meninggalkan waktu belajar Taurat untuk para katekisan yang mengikuti kelas katekisasi ilmu Taurat.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, begitu pentingnya sampai seluruh warga desa menyambut peristiwa perkawinan ini. Jika di Indonesia mungkin kita bisa titip nyumbang. Jika di Indonesia mungkin kita bisa sekedar datang, tidak ikut pestanya, sing penting nyumbang, salaman namaste, karena sekarang tidak boleh salaman nggih. Lalu selesai, bahkan beberapa waktu belakangan ini kita bisa melihat ada peristiwa-peristiwa pesta pernikahan drive-thru Bapak Ibu. Tindak ke tempat perkawinannya tanpa harus keluar mobil, tanpa harus parkir ke motor, lalu nyumbang dengan masih di dalam kendaraan, lalu bersalam namaste, dan pikantuk kerdusan dahar. Pesta pernikahan drive-thru ini yang menjadi gebrakan baru pada masa pandemi COVID-19. Namun bagi orang-orang Palestina dan sekitarnya pada zaman itu, boten saged drive-thru. Karena semua orang harus hadir dari usia 6 tahun sampai 60 tahun bahkan. Para katekisan diperbolehkan untuk meninggalkan katekisasi mereka. Sementara untuk mengikuti pesta perkawinan. Dalam pesta itu ada sebuah hal yang unik Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahwa mempelai pria ini ditunggu. Waktu penantian si mempelai pria datang ke pestanya itu tidak bisa diperkirakan. Biasanya kalau di budaya Jawa pesta pernikahan itu wonten panggih, lalu kemudian ada napa nika calon-calon nika, lalu sampai menginjak telur dan sebagainya. Posisinya mempelai pria dan mempelai wanita ada di sana. Namun berbeda di budaya Palestina dan sekitarnya. Orang-orang yang ditunjuk oleh keluarga mempelai wanita harus menunggu kedatangan mempelai pria dan keluarganya. Kapan? Tidak ada yang tahu. Jam berapa? Tidak ada yang tahu. Oleh karenanya, orang-orang yang ditunjuk oleh keluarga mempelai wanita ini harus betul-betul bersiap. Sampai dalam bacaan kita pada Matius 25 ayat 1 sampai 13. Disampaikan ada orang-orang gadis-gadis yang ditunjuk oleh mempelai wanita, keluarga mempelai wanita dan dibagi 5 orang gadis bodoh dan 5 orang gadis bijaksana. Sing bodoh mboten betolisah, tidak membawa minyak untuk lenteranya, pelitanya. Sementara yang bijaksana membawa minyak cadangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Membawa minyak cadangan agar sakwayah-wayah mempelai pria dan keluarga itu datang, pelitanya menyala dan mereka siap menerima tamu. Sampai diceritakan pondangu sampai mereka kemudian mengantuk dan tertidur, ada berita bahwa mempelai pria akan datang. Kemudian yang terjadi adalah gadis-gadis yang bijaksana ini memperoleh kebijaksanaannya dengan saat itu membawa minyak, menyalakan pelitanya. Sementara si gadis-gadis bodoh karena tidak membawa cadangan minyak, mereka harus membeli ke penjual sampai, nah ini yang menarik. Saat mempelai pria datang ke pesta itu, entah itu malam, sore, pagi,
maka pintu kemudian ditutup. Tidak boleh ada yang masuk. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kisah ini menggambarkan sebuah hal yang menarik. Bahwa di dalam kehidupan kita tidak cukup untuk berjaga-jaga saja. Di dalam hidup kita tidak cukup hanya dengan kita hidup, wes sing penting aku siap ngene. Namun juga memiliki pengharapan. Minyak adalah simbol pengharapan. Bagaimana 5 orang gadis yang bijaksana ini kemudian merasakan bahwa aku betul-betul mengharap kedatangan mempelai pria dan keluarganya. Sementara 5 gadis bodoh itu merasa, ya wes sing penting teko, sing penting aku neng kono. Neng boten menggalih, tidak merasakan, tidak memikirkan bahwa dia harus menyiapkan pelitanya. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersiap membawa minyak? Atau golongan orang-orang gadis-gadis yang tidak membawa minyak? Jawaban itu tergantung melalui bagaimana Bapak Ibu Saudara menyiapkan hari-hari yang sedang berjalan. Kehidupan yang sedang berjalan ini tentu menjadi kehidupan yang indah. Namun patut kita perhatikan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, mungkin saja itu adalah ujian, sebuah penantian. Mungkin saja itu adalah ujian bagaimana Allah melihat kita menanti dengan bijaksana atau tidak. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, menanti, menunggu adalah sebuah hal yang membosankan. Namun saat kita memiliki pengharapan, saat kita memiliki minyak di tangan kita untuk menyalakan lentera, pelita kita, kapanpun itu, maka Tuhan akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang eling lan waspada. Tidak cukup dengan eling, tidak cukup dengan waspada, namun eling dan waspada. Selamat merasakan kehidupan sambil berjaga-jaga dengan setia, namun tetap penuh dengan pengharapan. Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan Efesus 5 ayat 19b sampai 21. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepandan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan berdoa, persembahan, dan syafaat. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber berkat, pengharapan, dan kasih setia. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau tetap merawat kami, merawat keluarga kami, menjaga dan memberkati. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap mengaruniakan kasih-Mu kepada kami melalui berkat-berkat yang tiada berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan sedikit dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah pada kami. Untuk kami persembahkan sebagai sarana meluhurkan memuliakan nama-Mu melalui pelayanan di GKJ Wonogiri Utara, Jemaat Tuhan. Kami mohon Roh-Mu turun dan memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Meskipun kami yakin Tuhan tidak setimbang dengan berkat Tuhan yang Kau curahkan atas kami. Namun kiranya kami dapat mengelolanya dengan baik untuk meluhurkan nama-Mu dalam pelayanan di Gereja Tuhan GKJ Wonogiri Utara. Tuhan Allah Bapa kami, pun juga kami menghaturkan diri kami
sebagai persembahan yang hidup. Kiranya dapat berkenan bagi kasih setiamu di bumi ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga mengingati kehidupan kami dan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Hampir 1 tahun ini ya Tuhan, kami merasakan begitu beratnya kehidupan kami pada masa COVID-19 ini. Satu hal yang kami minta dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau lekas menghilangkan segala pandemi ini dari muka bumi ini. Kami mohon rahmat-Mu segera turun ke atas kami, sehingga kami dapat melaksanakan hari-hari kami dengan seperti masa sebelum pandemi. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah juga orang-orang saudara-saudara kami yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Kiranya Engkau yang menjamah dan memberkati baik para tenaga medis, ilmuwan, pemerintah, dan juga pihak-pihak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang hadir dan memberkati mereka, karena mereka telah berjuang atas nama kemanusiaan. Tuhan Allah Bapa kami, pun kami juga mengharap kasih setiamu untuk jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara yang juga sedang bergumul atas ekonomi yang semakin terbatas. Begitu pula anak-anak kami yang saat ini masih bergumul dengan pembelajaran jarak jauh. Para guru kiranya Engkau juga kuatkan ya Tuhan. Kiranya dapat senantiasa memberikan pengajaran yang terbaik meskipun lewat pembelajaran jarak jauh. Kami mohon rahmat-Mu juga turun ke atas kami, sehingga kami masing-masing boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak hanya sebagai jemaat Tuhan, namun sebagai ciptaan-Mu manusia yang penuh dengan rasa kasih dan setia. Tuhan Allah Bapa kami juga mengucap syukur bahwa Engkau telah memberkati gereja Tuhan di tempat ini GKJ Wonogiri Utara. Saat kami bergumul mengenai pelunasan tanah Kelasis, Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Pun saat kami bergumul mengenai proses pemanggilan pendeta sampai masa waktu penahbisan pendeta, Engkau yang hadir dan memberi kelegaan pula atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kiranya kasih setiamu tetap bagi jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara ini, pun juga jemaat-jemaat Tuhan di tempat-tempat lain. Tuhan Allah Bapa kami menghaturkan ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Begitupun kami menghaturkan diri kami pribadi, keluarga kami, jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, dan masyarakat di sekitar kami ke dalam tangan kasih setiamu. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, sampailah kita pada ujung peribadatan kita. Mari kita berdiri, mengarahkan hati dan bersiap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari bersama menutup peribadatan kita memujikan Kidung Jemaat 408 bait pertama dan kedua.
di jalanku ku diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan